Ekspor pasir laut, untung apa buntung ya? Menurut Kepres nomor 33 tahun 2002 tentang pengendalian pengawasan pengusahaan pasir laut adalah bahan galian pasir yang terletak pada wilayah perairan Indonesia, sementara penambangan pasir laut adalah aktivitas pengerukan atau pengambilan di sekitar pesisir maupun tengah laut menggunakan alat tertentu. Ekspor pasir laut ini sudah dilarang pada era Presiden Ibu Megawati, tapi berselang 20 tahun kemudian, ekspor justru dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Banyak kalangan yang menentang kebijakan Presiden Joko Widodo tentang disahkannya atau diperbolehkannya ekspor pasir laut. Kemudian muncul juga pertanyaan, siapa yang diuntungkan dari kebijakan ini? Selain itu, pada zamannya, Indonesia menjadi pemasok utama pasir laut di Singapura. Sehingga Singapura itu diuntungkan dengan adanya ekspor pasir ini. Kenapa? Karena negaranya bisa diperluas. Kebijakan ini tentunya paradoks dengan amanat Undang-Undang Kelautan yang terus menekankan pada pendekatan ekonomi di sektor kelautan. Selain memiliki efek destruktif pada ekosistem laut dan masyarakat yang tinggal di area eksploitasi, ternyata devisa dari ekspor pasir laut ini relatif kecil. Adanya larangan ekspor pasir laut kala itu menjadi pemicu perselisihan Indonesia dan Singapura. Kala itu, Singapura menuduh Indonesia menggunakan larangan tersebut sebagai tekanan dalam negosiasi perjanjian ekstradisi. Karena faktanya, Indonesia menjadi pemasok utama pasir laut proyek perluasan lahan di Singapura pada tahun 1997 sampai tahun 2002. Rata-rata Indonesia bisa mengirim lebih dari 53 juta ton pasir laut ke Singapura. Sebagian besar hasil reklamasi di Singapura itu berasal dari pasir-pasir Indonesia. Tepatnya berasal dari Kepulauan Riau yang terdapat di sana sekitar 250 juta ton meter kubik yang diekspor yang dijual dengan harga sepertiga dolar Singapura per meter kubiknya. Saking masifnya, aktivitas pengerukan ini menyebabkan Pulau Nipah yang masih masuk wilayah kota Batam nyaris tenggelam karena abrasi. Berkat reklamasi dari luasan daratan Singapura yang sebelumnya 578 km persegi, saat ini luasnya sudah bertambah 25% lebih besar atau sekitar 719 km persegi. Dengan adanya aturan pencabutan ekspor pasir laut ini, tentunya menuai kontroversi. Salah satunya hasil riset dari Universitas Lampung itu menyebutkan setidaknya ada 10 dampak negatif penambangan yang diakibatkan oleh pengerukan pasir ini sendiri. Salah satu yang paling populer adalah meningkatnya pencemaran pasir, meningkatnya pencemaran pantai, dan meningkatnya intensitas banjir aerob. Kenapa bisa begitu ya? Bahkan menurut Direktur Eksekutif Nasional Walhi, itu tidak hanya dikatakan ini menjual pasir, tapi ini sampai ke menjual tanah air. Karena menjual pasir laut akan menyebabkan penyusutan wilayah tanah air di Indonesia. Di tengah komentar negatif ini, pemerintah tetap akan menentukan bahwasannya ini legal, diperbolehkan untuk dilakukan ekspor. Kenapa begitu? Menurut Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Bapak Luhut, kebijakan terbaru ini tidak akan merusak lingkungan, namun memberikan manfaat keekonomian industri, khususnya pendalaman air laut. Nah, ini yang menarik. Menurut Menteri SDM juga mengklaim bahwa pemerintah akan melakukan pengerukan terhadap sedimentasi pasir di sejumlah titik yang merupakan penumpukan di area dekat jalur Malaka hingga perbatasan antara Batam dan Singapura. Menurutnya, sedimen ini perlu dikeruk, perlu diambil dan diekspor, karena jika tidak, maka akan berakibat pada terjadinya pendangkalan dan akan membahayakan jalur laut. Jadi, justru terbalik, menurut Menteri SDM perlu diambil, perlu dikeruk supaya tidak mengganggu alur transportasi. Jadi tidak ada kaitannya dengan menjual tanah air maupun mengakibatkan pulau-pulau kecil terbenam. Ini masih pro kontra. Terlepas dari kontroversinya, sebenarnya seberapa besar sih potensi pasir laut kita dan berapa pengaruhnya terhadap perekonomian negara ini? Saya bacakan datanya ya. Berdasarkan hasil kajian Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tahun 2021, potensi hasil sedimentasi lebih dari 24 miliar meter kubik hingga tahun 2030 ini. Kebutuhan hasil sedimentasi di laut diperkirakan paling sedikit 1,4 miliar meter kubik yang dapat dimanfaatkan untuk material reklamasi dan pembangunan infrastruktur dalam negeri. Surplus potensi hasil sedimentasi di
laut ini dapat dipasarkan untuk memenuhi permintaan negara lain. Kalau bisa jadi cuan, kenapa enggak? Begitu pendapat yang lain. Menurut Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa penerimaan negara dari pasir laut ini sangat kecil. Sekarang kita masuk kontroversinya nih. Sebenarnya dampak penambangan pasir laut itu bagaimana? Banyak positifnya atau negatifnya? Nah, dari dampak positif atau negatifnya nanti bisa kalian simak di video ini, bisa kalian lihat apa sih dampak negatifnya dan menurut siapa dampak negatifnya. Tapi di sini saya akan sampaikan menurut kami dari data yang kami input sebenarnya apa dampak positifnya. Kalau kita lihat manfaat penambangan pasir laut, menurut Kepres nomor 26 nih tahun 2023 yang kontroversi kemarin, terdapat manfaat loh untuk menambang pasir laut itu. Manfaatnya diantaranya satu, menjaga keterpeliharaannya daya dukung ekosistem pesisir dan laut, mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem pesisir sehingga ekosistem pesisir memiliki kemampuan untuk menyerap karbon lebih baik dibanding ekosistem darat. Yang ketiga, untuk reklamasi dalam negeri. Yang keempat, untuk pembangunan infrastruktur pemerintahan daerah. Yang kelima, untuk membangun sarana-prasarana di dalam negeri oleh pelaku usaha. Yang keenam, ekspor. Yang ketujuh, untuk peningkatan nilai tambah ekonomi. Yang kedelapan, dan sekian, enggak. Dia cuma berkata sampai 7. 1 sampai 7 ini apa yang menurut kalian bermanfaat? Apa yang menurut kalian sebenarnya nggak seperti itu? Nanti kalian bisa diskusikan di kolom komentar. Dari uraian di atas, dari kebijakan yang udah ada sampai sekarang ini, menurut kalian sebenarnya ekspor pasir laut ini dibutuhkan nggak sih? Perlu nggak sih? Untung atau rugi sih kalau ini tetap diekspor? Tapi baca data dulu ya, dari surplus, dari negatifnya, seberapa ketersediaannya, dan kalau kita ekspor seperti apa. Silahkan dibaca, silahkan kita pahami bersama bagaimana kebijakan ini seharusnya dibuat dan harusnya seperti apa untuk siapa.